Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman embrio? Kembali lagi bersama saya Fajri dalam pembahasan sosiologi. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas paket 4 ya, yaitu tentang gladi bersih 1. Jadi gladi bersih 1 ini adalah gabungan dari beberapa materi yang digabungkan gitu kan, sehingga nanti pembahasannya akan kompleks ya, tidak cuma dari satu bab atau materi, tapi juga bermacam-macam materi. Oke, kita langsung mulai saja pembahasan soalnya, yaitu soal nomor 1 ya. Ini soal 1, kalau misalkan kalian perhatikan, ini materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 tentang nilai ya, tentang nilai ya. Coba kalian baca soalnya dulu ya. Lalu tentukan jawabannya. Bisa di pause dulu barangkali sebelum kita melanjut ke pembahasan ya. Oke. Nah, jawaban untuk nomor 1 ya, adalah 1 dan 3, yaitu adalah B. Nah, kenapa 1 dan 3? Karena saya jelasin dulu ya, nilai ya, perbedaan tata nilai itu dipengaruhi pertama oleh tempat ya. Kedua oleh waktu. Nah, kita bahas yang tempat. Mengapa tata nilai itu dipengaruhi tempat? Contoh misalkan beda tempat, pasti beda sistem tata nilai. Seperti misalkan di Indonesia tentang cara makan. Orang Indonesia itu terbiasa ya menyisakan makanan. Kita kan kalau misalkan makan di kafe gitu kan agak tensin ya, kalau misalkan kita harus menghabiskan makanan, apalagi kita makan sama gebetan gitu kan, kita kan tensin kalau misalkan ngabisin makanan, gengsi dong gitu kan. Tapi beda halnya dengan di Portugal ya. Di Portugal apabila kita tidak menghabiskan makanan, maka itu dianggap tidak menghargai kopi ya. Yang jelas ya, jadi perbedaan tata nilai yang ada di Indonesia dan ada di Portugal itu beda. Di Indonesia misalkan kita tidak menghabiskan makanan itu biasa-biasa aja. Tapi kalau di Portugal ya, kalau kita tidak menghabiskan makanan itu dianggap tidak menghargai si pencipta makanan, si yang membuat makanan. Jadi itu jelas ya, perbedaan antara Indonesia dengan di Portugal itu. Jadi tata nilai dipengaruhi oleh tempat. Nah, yang kedua yang mempengaruhi tata nilai adalah waktu. Gitu. Contohnya standar penilaian wanita cantik zaman dulu dan sekarang itu beda ya. Standar penilaian wanita zaman dulu ya, seorang wanita dianggap cantik apabila dia, atau standar penilaian seorang wanita cantik itu mengacu kepada wanita-wanita barat yang memiliki kulit putih agak kemerah-merahan seperti Barbie gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, sekarang standar nilai yang digunakan untuk wanita cantik adalah wanita-wanita Korea. Maka sekarang Ayal sekarang itu banyak diperjualbelikan produk-produk kecantikan dari Korea, dan itu emang cukup membuat masyarakat kita itu hektik ya untuk mendapatkan produk-produk Korea tersebut. Nah, mereka berharap apabila memakai produk tersebut mereka akan secantik orang-orang Korea. Nah, itu perbedaan nilai yang dipengaruhi oleh waktu zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah yang B. Oke. Nomor 2. Nah, coba perhatikan ya. Ini masih tentang nilai. Nah, nomor 2 bisa dibaca dulu ya, sebelum ke pembahasan. Oke, cukup. Nah, jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang D. Jadi jawaban nomor 2 itu fatalistik. Ya, fatalistik. Jadi fatalistik ini bukan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat barat. Jadi yang dimaksud filsafat atau dimaksud dengan fatalistik adalah sebuah cara hidup. Cara hidup pasrah ya.
Cara hidup pasrah atau berserah diri total, ya, berserah diri secara total. Artinya apa? Orang-orang yang menganut paham seperti ini adalah orang-orang yang menganggap semua tingkah lakunya itu diatur oleh Sang Penciptanya, Sang Tuhannya. Jadi contoh saya mengajar seperti ini, ya ini digerakkan oleh Allah. Ya, seorang mencuri itu digerakkan oleh Allah. Seorang berbuat baik itu digerakkan oleh Allah. Jadi seolah-olah paham fatalis itu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia itu udah diatur seperti wayang. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi fatalistik bukan menjadi nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat barat. Ya, jadi jawaban untuk nomor 2 adalah yang D. Oke. Lanjut nomor 3 ya. Ini tentang norma. Nah, tentang norma. Jadi nomor 3 itu adalah bentuk soalnya tentang pernyataan dan alasan. Ya, untuk pernyataan itu jawabannya adalah benar. Jadi pokoknya sanksi itu adalah sebuah instrumen yang dipakai untuk melindungi norma. Ya, sanksi digunakan dengan tujuan agar masyarakat itu agar masyarakat itu merasa diawasi. Jadi fungsi dari sanksi sendiri adalah untuk mengawasi masyarakat dan juga untuk melindungi norma. Jadi antara norma dan sanksi itu saling bertautan, ya, gitu. Jadi nggak ada sanksi apabila tidak ada norma, juga tidak ada norma kalau tidak ada sanksi. Jadi yang pernyataan yang atas itu benar. Nah, berat ringannya sanksi tergantung pada tingkatan norma yang dilanggar. Oke, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu tentang tingkatan norma. Ini masih materi kelas 1 atau kelas 10. Tingkatan norma dalam masyarakat. Kalian pasti pernah belajar materi tentang ini, cuma saya akan remind sedikit. Ya. Nomor 1 ada cara, usage. Ya. Nomor 2 ada folkways, kebiasaan atau folkways. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, ya. Dan yang keempat ada yang dinamakan adat istiadat. Nah, namanya custom. Oke, saya jelaskan dulu yang pertama, yaitu cara atau usage. Ya, cara secara sederhana diartikan sebagai sebuah norma dengan sanksi paling ringan. Ya, cara adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu tapi tidak dilakukan secara berulang-ulang. Ya, contoh misalkan, ya, contoh dari usage adalah cara makan. Ya, cara makan pakai tangan kanan. Nah, ini kan cara, ya, orang-orang kalau makan tuh pakai tangan kanan. Nah, apabila ada yang melanggar ini, ya, misalkan ada yang melanggar, dia makannya sama tangan kiri, gitu kan? Nah, ini biasanya mendapatkan teguran. Ya. Jadi untuk usage ini sebenarnya adalah norma dengan tingkat sanksi yang paling ringan. Ya, ini terkait tentang cara masyarakat, ya, dalam bertindak. Nah, gitu. Yang kedua ada kebiasaan atau namanya folkways. Nah, ini kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan, ya, yang dianggap baik dan dilakukan
ulang. Nah, orang-orang yang menyimpang dari norma ini biasanya dapat sanksi berupa celaan, berupa cemoohan. Ya, contoh misalkan atau bisa juga sanksinya berupa dimarahin. Ya, contoh misalkan salim kepada orang tua, itu kan bagi masyarakat kita kan sebuah kebiasaan yang baik. Ya, apabila ada anak yang tidak salam kepada orang tua, misalkan dia mau berangkat sekolah, nah itu biasanya ada orang tua yang memarahi dia, ya, seperti itu. Jadi tingkatan sanksinya itu di atas cara, ya, di atas cara, karena ini sudah melanggar kebiasaan. Gitu. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Nah ini sanksinya di atas kebiasaan. Jadi dalam tata kelakuan ini sudah ada sanksi yang tegas, ya. Dan biasanya orang-orang yang melanggar norma ini disebut orang jahat. Ya. Contoh berjudi itu pasti ada hukumannya. Ya. Berzina itu ada hukumannya. Mencuri itu ada hukumannya. Jadi dalam tata kelakuan ini adalah pelanggaran kepada kebiasaan, ya, yang sudah diselimuti oleh sanksinya tegas, ya, seperti itu. Nah yang keempat ada adat istiadat. Nah ini adat istiadat ini sanksinya di atas MOS, ya. Biasanya orang-orang yang melanggar adat istiadat ini biasanya dikeluarkan dari kelompok adatnya. Contoh misalkan orang di masyarakat di Tasik itu namanya Kampung Naga. Jadi Kampung Naga itu masyarakatnya mempercayai yang namanya hutan larangan. Jadi kalau ada orang yang masuk ke hutan larangan, itu dia sanksinya itu berupa pengusiran dari dari keanggotaan masyarakat Kampung Naga. Nah, jadi yang paling tinggi di antara empat ini adalah adat istiadat. Penulis itu ya. Jadi untuk jawaban nomor 3, ya, statement benar dan juga alasan juga benar, ya. Tapi tidak saling berkaitan. Itu jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut nomor 4, ya. Masih tentang norma, ya. Nomor 4. Jadi dikatakan bahwa ada sekolah, ya, yang mewajibkan siswanya memakai seragam, memakai celana, itu kan menutupi lutut. Nah, dalam kasus ini termasuk ke dalam norma kesopanan, ya. Jadi nomor 4 ini jawabannya yang D, ya, yang D. Ini mudah lah, ya, mudah. Tidak perlu dijelaskan secara gamblang karena ini juga sangat mudah untuk dijawab. Oke, lanjut selanjutnya nomor 5. Nah, ini ada proses interaksi sosial yang disasosiatif, ya. Proses interaksi sosial yang disasosiatif. Jadi proses interaksi sosial yang disasosiatif itu meliputi 3 hal. Disasosiatif. Ya. Jadi yang dimaksud dengan interaksi sosial disasosiatif adalah interaksi sosial yang dalam aktivitasnya itu tidak menjurus ke arah kompromi atau menjurus ke arah perdamaian. Jadi interaksi sosial disasosiatif itu biasanya interaksi sosial yang menjurus ke arah pertentangan atau konflik. Nah, yang pertama ada yang namanya kompetisi. Yang kedua ada kontravensi. Dan yang ketiga ada yang namanya pertentangan atau konflik. Nah, pengertian kompetisi, ya, kompetisi adalah persaingan, ya, persaingan
antara dua orang atau lebih untuk memperebutkan sesuatu hal yang memang patut diperjuangkan. Ya, misalkan kompetisi sepak bola, nah itu kompetisi, itu persaingan. Nah, selain kompetisi ada juga kontroversi. Kontroversi ini bahasa sederhananya adalah konflik batin. Ya. Nah, kalian ini pasti pernah mengalami konflik batin. Misalkan kalian pernah kesel sama sahabat kalian, misalkan gara-gara suatu hal gitu kan. Tapi kalian ketika kesel itu kalian tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa melakukan apa-apa gitu, hanya bisa dipendam dalam hati. Nah, kasus tersebut dinamakan kontroversi. Jadi konflik batin. Kita kesel sama seseorang tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu namanya kontroversi. Nah, di atas kontroversi ada pertentangan atau konflik. Ya. Kita kita kesel sama seseorang dan kita akhirnya bisa meluapkan kesalahan kita kepada seseorang. Akhirnya dilawan juga sama sahabat kita itu. Nah, akhirnya memunculkan sebuah pertentangan atau konflik. Jadi konflik itu adalah perkembangan selanjutnya dari kontroversi. Jadi kalau kontroversi itu dia kesel tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau konflik dia kesel tapi dia bisa mengekspresikan. Hingga ya antara misalkan kalian dan sahabat kalian itu terlibat percekcokan atau terlibat perkelahian, itu namanya konflik. Nah, ini adalah contoh-contoh interaksi sosial disasosiatif. Jadi untuk nomor 5 jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, ke nomor 6. Ya, ini tentang apa nih? Usaha ya meredakan ketegangan. Ya, jadi apa yang namanya konflik itu harus diredakan. Nah, usaha untuk meredakan sebuah konflik itu dinamakan akomodasi. Ya, jadi apa namanya untuk nomor 6 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu akomodasi. Ya, kalau choice yang A, integrasi itu berarti persatuan, ya. Integrasi itu persatuan. Lalu yang B ada arbitrasi. Arbitrasi ini berasal dari bahasa Spanyol arbitro, artinya wasit. Ada pihak ketiga yang memutuskan. Jadi arbitrasi ini adalah bagian dari akomodasi, bagian dari upaya untuk meminimalisir konflik. Nah, caranya adalah memakai pihak ketiga, ya. Memakai pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini bisa memang dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik ya, atau ini berupa lembaga yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara. Nah, contoh misalkan arbitrasi ini adalah ketika demo buruh, ya, atau konflik antara buruh dengan majikan, ya, buruh dengan pabrik, ya. Berarti misalkan buruh melakukan demonstrasi menuntut misalkan kenaikan upah atau gaji, ya. Jadi yang namanya juga buruh itu kan ingin gaji yang tinggi karena memang jam bekerja dia juga 8 jam lama. Tapi pihak perusahaan itu jelas nggak mau rugi. Ya, mereka tetap ingin menekan upah si buruh tersebut. Nah, disinilah muncul pihak ketiga yang punya wewenang untuk memutuskan perkara. Siapa? Pemerintah. Pemerintah. Nah,
pemerintah akhirnya menghasilkan win-win solution, menghasilkan sebuah solusi yang menguntungkan bagi kedua pihak, yaitu dikeluarkannya sebuah kalau dalam itu upah minimal regional, upah minimal regional. Jadi penentuan upah minimal regional adalah upaya pemerintah untuk melakukan arbitrase, untuk melakukan memutuskan perkara antara buruh dengan pabrik, ya begitu. Nah ini contoh dari arbitrase. Ada juga ceasefire. Nah ceasefire ini biasanya istilah yang lazim digunakan oleh negara-negara yang sedang berperang. Ya, ceasefire berarti gencatan senjata. Gencatan senjata. Gencatan senjata. Ya, kalau akomodasi yaitu pengertian di soal nomor 6. Nah, sementara asosiasi itu proses interaksi menuju terciptanya lembaga sosial. Ya contoh dari asosiasi banyak ya. Misalkan Ikatan Dokter Indonesia itu berbentuk asosiasi. Ya, terus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Islam, nah itu berupa asosiasi. Ya, ini untuk nomor 6 ini penjelasannya ya. Jawabannya adalah yang D untuk nomor 6. Oke, lanjut ke nomor 7. Ya. Ini agen sosialisasi yang perannya itu mengalami penurunan atau kemerosotan di Amerika. Nah, menurut William F. Ogburn, ya, ini saya hapus dulu. Kalian kalau mau tulis bisa di pause. Ya. Jadi menurut William, salah satu tokoh sosiolog dari Amerika, William F. Ogburn, agen sosialisasi yang perannya makin merosot di Amerika, ya, yaitu adalah keluarga. Nah, jadi menurut dia nih, ya, agen sosialisasi yang merosot, yang mengalami kemerosotan paling parah yaitu adalah keluarga. Nah, kenapa? Karena masih menurut dia, ya, ini disebabkan terbukanya kesempatan bagi para wanita untuk berkarir. Nah, ya, sejatinya, ya, wanita itu atau seorang istri itu kan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Ya, biarlah suami yang bekerja sementara istri itu mengurus anak. Nah, itu zaman dulu kayak gitu. Cuman seiring adanya modernisasi dan globalisasi, akhirnya makin membuka kesempatan bagi para wanita dan istri untuk mengembangkan karirnya, untuk menjadi wanita karir. Akhirnya ketika dia menjadi wanita karir, dia akan lupa akan tugasnya menjadi seorang ibu. Nah, zaman dulu yang namanya keluarga itu adalah tempat si anak curhat, tempat si anak mendapatkan berbagai informasi, dan tempat si anak tempat si anak untuk berkonsultasi. Nah, tapi karena para wanita itu banyak yang akhirnya bekerja, si anak itu akhirnya kehilangan arah. Makanya
akhirnya dia menggeser apa namanya tempat untuk dia mencari info itu melalui media massa. Jadi di Amerika ini ya, agen sosialisasi yang paling dominan menurut William F. Cockburn adalah media massa. Karena kenapa? Anak-anak kehilangan sosok orang tuanya. Ya, sosok di mana dia bisa mendapatkan informasi yang banyak. Gitu. Ini karena terbukanya kesempatan bagi para wanita untuk berkarir. Jadi suaminya karir, wanita juga karir. Akhirnya anaknya tidak ada tempat untuk berpijak. Akhirnya dia menggunakan media massa untuk mendapatkan segala macam informasi. Gitu. Ya, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang A. Ya. Lanjut nomor 8. Nomor 8 sangat mudah. Ya. Ini apa namanya? Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil. Nah, jelas dari kecil gitu kan, dari mulai lahir ya, si anak pasti melakukan proses sosialisasi bersama keluarganya. Nah, keluarga ini masuk ke dalam lembaga sosial primer ya. Lembaga sosial primer ya, gitu. Atau lembaga sosial yang perannya paling penting ya dalam kehidupan manusia. Jadi untuk nomor 8 ya, ini jawabannya adalah yang A ya, gitu. Jadi primer, sosialisasi primer. Nomor 9 ya, coba perhatikan. Ini tentang penyimpangan. Saya hapus dulu yang ini. Bermacam-macam penyimpangan. Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial. Atau bentuk penyimpangan sosial. Nah, ini dibagi 2. Itu primer dan juga sekunder. Nah, bentuk penyimpangan sosial primer atau yang dimaksud dengan penyimpangan primer adalah penyimpangan sosial ya yang dilakukan oleh seseorang tapi tidak secara terus-menerus. Ya, contoh misalkan kabur dari sekolah, cabut, kan skip. Nah, itu masuk ke dalam penyimpangan sosial primer. Skip. Nah, tapi kalau penyimpangan sosial sekunder, ini penyimpangan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan si pelaku penyimpangannya ini bakal mendapat label dari masyarakat. Contoh misalkan orang yang sering maling, maka dia akan mendapat label tukang maling. Ya, seorang yang sering berzina, dia akan mendapat label dari masyarakat sebagai seorang pezina. Gitu. Jadi kalau primer itu adalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seorang tapi nggak sering, ya. Tapi kalau sekunder itu penyimpangan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga pelakunya mendapatkan label dari masyarakat. Begitu. Ya. Nah, untuk kasus nomor 9 yang dimaksud dengan penyimpangan primer yaitu 2 dan 4, yaitu mangkir pada saat jam kerja, dan 4 melakukan aksi coret-coret baju setelah lulus sekolah. Jadi nomor 9 itu jawabannya yang C, 2 dan 4. Oke, lanjut nomor 10 ya. Nah, ini saya perhatikan sih soalnya ini agak kurang. Maksudnya redaksinya harus ada yang diubah, ya. Jadi redaksi untuk soal nomor 10 itu ditambahkan kecuali, ya. Ini segi positif konflik kecuali, ya. Soalnya kalau kita perhatikan opsi yang A, ini segi positif konflik, ya. Terus yang C ini juga sama, segi positif konflik. Begitu juga D.
ya, dan juga E. Jadi A, C, D, E ini segi positif konflik, ya. Nah, yang bukan menjadi segi positif konflik adalah yang B, terjadinya polarisasi yang tajam di kalangan masyarakat. Polarisasi itu adalah perpecahan. Itu adalah perpecahan. Nah, ini adalah segi negatif dari konflik. Jadi polarisasi itu segi negatif dari konflik. Contoh misalkan kayak kemarin tuh, misalkan dalam pemilihan presiden ada yang memihak ke si A dan ada yang memihak ke si B. Karena saking fanatiknya, akhirnya para pendukung kedua calon ini terpecah belah. Ya, misalkan dalam satu keluarga bapaknya jatuh pilihan ke A, anaknya jatuh pilihan ke B. Karena saking fanatiknya kepada calon presiden tersebut, mereka akhirnya berkonflik. Ya, nah itu yang dimaksudkan yang dinamakan dengan polarisasi, yaitu perpecahan. Dan polarisasi adalah sisi negatif dari konflik. Oke, lanjut ke nomor 11 ya. Nah, ini coba dibaca dulu soalnya. Ini redaksi untuk nomor 11 adalah pengertian dari konflik sosial. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah yang B, yaitu konflik sosial. Oke. Lanjut ke nomor 12. Nah, ini tentang pengertian perubahan sosial. Ya. Jadi ini adalah pengertian perubahan sosial yang diutarakan oleh si Kingsley Davis. Ya, jadi menurut Kingsley Davis, ya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Nah, ini menurut Kingsley Davis. Oke, jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi. Apabila kita bicara tentang struktur, kita bicara tentang stratifikasi, susunan ya, stratifikasi sosial. Kita ambil contoh stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial adalah salah satu unsur dari struktur sosial. Sementara kalau fungsi ini berarti kita berbicara tentang status dan peran. Status dan peran. Oke. Nah, perubahan dalam stratifikasi sosial itu cukup mencolok ketika terjadinya revolusi industri. Revolusi Prancis, ya. Pada masa Prancis sebelum revolusi, ya, itu berlaku sistem stratifikasi sosial tertutup, ya, yang namanya sistem feodal. Ya. Jadi proses feodal itu seperti ini, kurang lebih. Nah, yang paling atas ini golongan klerus, ya, atau golongan agamawan. Nah, golongan yang kedua ini golongan bangsawan. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan rakyat. Nah, dasar dari sistem feodal itu adalah keturunan. Jadi, seorang yang terlahir sebagai rakyat itu tidak bisa menjadi bangsawan. Ya. Gitu. Jadi ini sistem stratifikasi sosial itu tertutup, jadi tidak ada kesempatan untuk naik kelas. Ya, tapi setelah runtuhnya rezim Raja Loa ke-16, ya, akhirnya Prancis menganut sistem republik. Nah, sistem stratifikasi itu berubah.
ya, menjadi sistem terbuka. Itu bahkan rakyat juga bisa menduduki posisi-posisi di pemerintahan gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan dalam struktur sosial, kita berbicara salah satunya tentang stratifikasi sosial. Ya, dulu stratifikasi sosial zaman feodal, zaman-zaman kerajaan itu seperti ini, tertutup dan tidak ada akses untuk seseorang naik kelas. Tapi setelah runtuhnya zaman feodal berganti ke zaman demokrasi, nah sistem pelapisan sosialnya atau sistem stratifikasi sosialnya mengalami perubahan, yaitu ke arah sistem stratifikasi yang terbuka, yang berarti bahwa setiap orang itu bisa menjadi apapun asal dia mau berjuang. Nah, itu tentang struktur. Lalu membahas tentang fungsi, ya itu tentang status dan peran. Nah, zaman dulu ya, wanita itu pekerjaannya hanya misalkan merawat anak, ya, dan melakukan reproduksi. Itu tugas dari wanita. Cuman seiring adanya modernisasi dan globalisasi, akhirnya wanita banyak yang berkarir. Berarti fungsi si wanita itu mengalami pergeseran. Yang tadinya hanya mengurus anak, akhirnya bergeser, yaitu ikut berkarir seperti halnya laki-laki. Nah, itu ya perubahan sosial yang dicetuskan oleh Kingsley Davis. Itu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 13 ini mudah ya. Sebenarnya lembaga sosial itu tujuan dibentuknya untuk apa sih? Nah, misalkan rumah sakit dibentuk itu untuk apa? Atau misalkan polisi atau kepolisian itu dibentuk untuk apa? Nah, rumah sakit dan polisi atau kepolisian itu dibentuk tak lain dan tak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi nomor 13 jawabannya yang A. Jadi kebutuhan sosial itu ada dua. Ya. Kebutuhan sosial ini dibagi dua. Yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan non fisik. Nah, kebutuhan fisik contoh kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga kesehatan. Makanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di fisik gitu kan, misalkan masyarakat membutuhkan sarana kesehatan, maka dibentuklah rumah sakit. Ya, gitu. Yang kedua adalah kebutuhan sosial yang berupa non fisik, yaitu bisa berupa pertama rasa aman. Masyarakat ingin kehidupan sehari-harinya aman, maka dibentuklah yang namanya kepolisian. Ya. Lalu misalkan masyarakat menginginkan kepastian hukum, ya, maka dibentuklah lembaga pengadilan. Ya, selain itu juga ada keinginan rasa damai. Jadi lembaga sosial itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Ya, jadi nomor 13 adalah yang A jawabannya. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini kenapa sih pendidikan itu menjadi sarana mobilitas sosial ke atas? Nah, kira-kira jawabannya apa nih nomor 14 ini? Ya. Jadi kenapa sih lembaga pendidikan itu menjadi sarana mobilitas sosial ke atas? Oke, udah ketemu jawabannya? Oke, nomor 14 ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Jadi lembaga pendidikan itu kenapa menjadi sarana seseorang untuk naik level atau untuk melakukan mobilitas sosial? Karena
lembaga pendidikan itu bisa mencetak sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, nah ini kita ke pembahasan mengapa akhirnya jawabannya yang B. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mobilitas sosial, maka kita berbicara tentang status. Ya. Jadi seseorang melakukan gerak sosial itu untuk mencapai status tertentu. Nah, bagaimana status itu atau bagaimana seorang itu bisa mendapatkan status di masyarakat? Nah, bagaimana seorang itu bisa mendapat status di masyarakat? Nah, dia harus menjadi orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin dibutuhkan dia di masyarakat, maka status dia akan baik. Contoh dokter, ya. Dokter dibutuhkan karena manusia memiliki kebutuhan kesehatan, ya. Dan karena jumlah dokter itu sedikit, maka status dia di mata masyarakat itu levelnya baik atau memiliki prestis yang tinggi, ya, gitu. Nah, status itu timbul akibat, jadi status itu timbul karena ada yang dibutuhkan, ada sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Apabila seseorang ingin mencapai ke status tertentu, maka dia harus menjadi orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin dia dibutuhkan oleh masyarakat, maka semakin tinggi juga, ya, prestis dia atau status dia di mata masyarakat. Ya, itu untuk jawaban nomor 14, ya. Yang tepat adalah yang B. Paham ya? Lanjut ke nomor 15. Nah, ini 15 jawabannya. Jadi yang namanya penalaran itu adalah sebuah sistem berpikir yang sistematis, ya. Penalaran, ya, sistem berpikir sistematis, ya, berasal dari indera manusia. Artinya empiris. Jadi penalaran adalah sebuah sistem berpikir yang sistematis. Nah, biasanya ini berasal dari indera manusia atau empiris. Nah, untuk nomor 15, ciri-ciri dari cara berpikir penalaran, ya, itu pertama logis, ya, yang kedua analitis, dan yang ketiga rasional. Jadi jawaban untuk nomor 15 adalah 1, 2, dan 3, yaitu yang A. Nah, kalau yang pilihan 4 ini spekulatif, bukan menjadi ciri-ciri penalaran, karena spekulatif itu adalah, kalau spekulatif ini berpikir untung-untungan, ya, gitu. Jadi yang namanya spekulatif itu adalah sebuah berpikir yang tidak didasari oleh penalaran, ya. Jadi untuk jawaban nomor 15 adalah 1, 2, dan 3. Oke.